Terbongkar karena kasus ini. Alasan BBRI turun. Kita akan ungkap ya kenapa kok saham BBRI ini diturunkan dan ada kasus apa sih Pak Firman, kenapa kok saham BBRI kemarin itu diturunkan. Ya, kita akan membahas ya mengenai topik ini, dan topik ini itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Dari kontan.co.id, ini baru dirilis ya pukul jam 7 pagi ini ya. Ini ya bahwa cek rekomendasi saham BBRI dan juga Telkom ya, dan alasannya bahwa saham BRI ini itu berpotensi rebound, efek potensi soft landing di Amerika Serikat. Ya, itu isunya. Tapi kita akan cek ya datanya untuk kalian ya mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kira-kira untuk IHSG ini itu bagaimana Pak Firman? Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, video ini kita nggak lama-lama Bapak Ibu, yang biasanya kita bedah ya hampir di atas 30 menit ya, kita nggak lama-lama. Oke, hanya 10 menitan lah. Oke. Nah, kita bisa dilihat untuk IHSG kita hari ini tuh masih bullish ya Bapak Ibu ya, walaupun IHSG kita itu masih berada di MA 20 dan juga MA 5. Itu artinya apa? Apabila hari ini IHSG itu mantul ke atas ya, ditopang oleh saham BBRI dan perbankan lain sebagainya, maka MA 5 ini akan jebol. Dan ini kalian bisa untuk di hold ya kalau misalkan masuk ya. Jadi seperti itu. Nah, kasus yang utama itu ketika IHSG kita itu turun, ini justru diborong sama asing. Ya, ini ya, kayak gitu. Nah, asing itu lebih tertarik kepada siapa sih Pak Firman? Ya, kalau kita cek ya untuk indeks ya pada hari ini yang terbang itu Qualpres semua ya, di Newcastle juga naik, November juga naik, Newcastle Desember juga naik, Qualpres juga naik ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang punya Qualpres ya, saham-saham Qualpres perlu kalian perhatikan ya, dan ini kayaknya enak nih untuk trading, untuk pakai margin ya, kayak gitu. Nah, ini untuk IHSG kita. Nah, untuk BBRI ini bagaimana Pak Firman? Ya, kabarnya itu bagaimana ya? Nah, di sini IHSG das. Nah, di sini Bapak Ibu ya, memang satu sisi BBR ini wajib diturunkan. Kenapa? Sudah over. Ya, dia sudah capek di harga 5.500-an, dan itu artinya apa? BBR harus diturunkan dulu. Kenapa? Untuk di bulan Oktober ini itu memang waktunya sempit. Ya, apalagi ini ada ya kampanye, pemilu dan lain sebagainya. Makanya mereka asing ini ya keluar sebagian lah. Nah, kita kalau bisa cek ya untuk pelakunya yang bikin kita tersendak-sendak ya. Waduh, mau mati rasa, mau bagaimana kayak gitu. Ya, jadi kemarin itu asing itu net sell ya, Bapak Ibu ya, hasilnya itu net sell di saham BBRI sejak tanggal 25 September sampai tanggal 4 Oktober. Jadi asingnya itu distribusi. Pertanyaan Pak Firman, mereka itu sudah distribusi maksimal nggak? Jawabannya adalah belum. Dia masih punya barang. Ya, barangnya itu pas waktu diakumulasi ya, akumulasi ini cukup signifikan ya, jadi 2 kali lipat. Ya, asing itu masuk pada tanggal 8 Agustus ya sampai tanggal 24 September. Jadi terus memberondong tuh ya, berondong kayak apa aja ya, jadi terus masuk. Jadi sebagian mereka TP dulu lah ya, kayak gitu, melihat dari tetangga sebelah Cina itu menarik, mereka kabur dulu lah 10 triliun. Pak Firman, 10 triliun itu kecil atau besar? Kecil ya, kecil lah. Kenapa Pak Firman? Karena untuk modal bandar yang dikeluarkan di saham BBRI ya, itu kalau mereka itu akumulasi itu di atas 1 miliar, 1 triliun. Nah,
Tadi yang saya katakan bahwa saham BBRI itu dimasuki oleh asing itu cukup tinggi ya. Dan ini rata-rata asing ini pada tanggal 20 sampai tanggal 26 Agustus asing ini justru borong 1, ya rata-rata 5 triliun. Ya. Ini 5 triliun. Seperti itu. Oke ya. Jadi asing kabur kemarin yang menyebabkan saham BBRI turun itu belum signifikan. Ya, dia cuman sebatas aja. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Nah, mereka itu pakai broker apa sih Pak Firman yang menyebabkan mereka keluar? Ya, itu siapa pelakunya Pak Firman? Saya ini hampir mau kejang-kejang loh ini. Dan saya ini nunggu Pak Firman ini kemana aja yang tanya-tanya kayak gitu ya. Tenang saja Bapak Ibu, kemarin itu kebetulan ya namanya anak ya masih ada sakit sedikit, nggak apa-apa, tapi sekarang sudah pulih kembali ya, masih cuacanya ekstrim. Nah, kalau kita bisa cek ya Bapak Ibu semuanya bahwa kemarin yang buang barang di saham BBRI itu ya laki-laki ya asing ya Bapak Ibu ya, dia pakai broker AK, mereka kabur. Nah, satu sisi terkait yang netting ya pada tanggal 24 September. Ya, itu siapa? 24 September nih rata-ratanya berapa sih? Nah, di sini ya. Jadi komplotan para ZP, AK, YU, BK, ya udah itu aja yang main di saham BBRI. Karena broker-broker itu yang mengakumulasi cukup banyak di saham BBRI ini. Ya. Pertanyaannya, Pak Firman, ini kan kata Pak Firman kalau misalkan saham itu keluar pasti ada yang masuk. Iya, betul. Siapa yang masuk? Ya, ini pelakunya. Ya biasa asing ya, broker-broker yang kita nggak kenal. Kamu siapa ini? Kok masuk? Ya itu biasanya dilakukan oleh beberapa oknum ya Bapak Ibu ya, fund manager atau apa, mereka ya pakai akun baru ya. Netting dulu, mereka kumpulkan balik, retailnya kan pada ikut-ikut yang cut loss kan, masuk kembali. Ya. Ini ada YP, SKI, DX, OD, PD, XL, LG, NI, KZ ya, mereka yang memanfaatkan momentum untuk masuk ini. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, saham BBRI ini ke depan bagaimana Pak Firman? Nah, kalau kita ketahui ya secara teknikalnya saham BBRI itu wajib diturunkan. Lah, kenapa Pak Firman? Orang mereka sudah borong di harga 4.600 kok. Sampai di harga 4.800-an. Mereka itu memborong pada saat ini. Ya. Nah, pertanyaannya Pak Firman, member Pak Firman ada yang masuk di situ nggak? Masuk semua. Dan cuannya gila-gilaan dan mereka itu buang pada saat sudah capai target ya di harga 5.500-an. Dan itu sudah pernah saya notif ketika saham BBRI itu rontok sampai di situ dan di situ ada sebuah pantulan harga. Wah, hold saja. Ya, kayak gitu. Nah, di akhir Oktober awal ini ya dilihat kok kanan kiri, kok Cina kok murah sekali, ya udah TP dulu trading di sana. Ya, ada stimulus. Masuk ke sana deh. Ya, kayak gitu. Itu kelakuannya siapa? Fund manager asing itu biasanya kayak gitu. Nah, yang parah itu yang siapa Pak Firman? Iya, kalian yang FOMO, yang nggak ngerti dalam dunia saham, yang ikut-ikutan belinya atas dasar ya ada berita dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya saran saya kalian tuh jangan FOMO. D. Ada sebuah pertanyaan lagi, Pak Firman, ini kalau misalkan BBRI untuk investasi jangka panjang gimana? Aman. Kebetulan ini bukan ajakan untuk kalian untuk membeli ya. Saya pribadi memperlakukan saham BBRI itu dalam 4 karakter. Trading, swing, invest, dan juga untuk scalping. Loh Pak Firman, scalping di saham BBRI? Ya betul. Saya kalau scalping kan di saham BBRI. Kenapa? Ini porsinya besar.
Pak lah itu BBR ini kan geraknya kayak siput, cuman ya 3% kayak gitu. Saya nggak melihat dari persentasenya. Tapi kalau kita hantam porsi besar, ya 1% ya cukup kok kalau saya. Ya, kayak gitu. Malah dana kita kecil Pak Firman lah. Kalian itu prosesnya itu bagaimana caranya itu bisa cuan konsisten dulu. Baru naik nanti naikkan sesnya. Jangan dihantam besar, trading kalian itu belum bener lah. Kalian jadi sedekah terus ke siapa? Ke bandarnya atau fund manager. Makanya banyak tuh dari 15 subscriber kami, pengikut kami itu sudah mencapai 15.400-an ya. Sorry, ratusan ya. Semakin banyak loh. Karena menunggu channel ini ya. Karena untuk channel ini itu real dan nggak dibikin-bikin ya. Jadi kita membacakan data, nanti ya kita juga kasih clue-cluenya. Ya, beda ya sama di channel-channel lain yang kayak gitulah. Ingat saya nggak punya musuh ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok saham BBR itu cocok untuk investasi Pak Firman? Nah, kita bisa dilihat ya, mau lihat apa lagi, laporan keuangannya bagus kok, ngapain takut? Ya toh. Loh, maksudnya kan kita itu pingin cuannya cepet loh gitu Pak Firman. Ya, ini bagaimana caranya? Sudah saya sediakan kelas. Kalau kalian mau ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, jadi alumni kami yang mereka yang masuk di kelas kami itu ya mereka sudah punya trading plan plus didampingi saya. Ya. Jadi mereka beli saham atau jual beli saham itu ya mereka sudah nggak pakai ikut-ikutan orang lagi, apalagi ikut-ikutan Pak Firman. Sudah mandiri semuanya. Apalagi ada berita. Ketika berita itu menggambarkan wah ini berita positif, mereka justru kabur. Tapi kalau negatif, mereka sudah mempersiapkan cash yang nanti untuk memborong itu semuanya. Wah, apa enggak gila? Ya itulah. Ya, karena mereka berpikir beli saham itu pakai akal, bukan pakai emosi. Kalau sudah kenal karakternya, sudah kenal bandarnya, hantam aja ngapain takut. Seperti itu. Jadi karakternya itu kayak pembunuh berdarah dingin. Jadi nggak bagian ampun. Kalau buang, buang. Ya. Kalau cut ya cut. Kalau cuan ya bungkus, konsisten aja. Kan ngeri. Nah, yang menjadi sebuah problem ya masyarakat kita atau investor pemula itu mereka ragu-ragu. Ini gimana ya, masih kuat nggak ya? Ketika baru dijual naik. Begitu naik ya kita masih berharap naik lagi ternyata turun. Nah, itu kan menjadi sebuah problem atau psikologis. Itu semua di kelas kami saya ajarkan semua Bapak Ibu. Ya, kayak gitu. Clear ya? Oke. Nah, kenapa kok asing ini tertarik mengenai dari saham BBRI Pak Firman? Lah karena dia itu masuk di LQ45 kok. IDX 30 juga masuk lah, ngapain takut? Nah, ini tuh apa sih Pak Firman? Jadi IDX 30 dan juga LQ45 ini ada sebuah rekomendasi dari bursa kita atau BI. Ya. Jadi ini akan dipromosikan kepada fund manager. Ini loh, ya dari 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, BBR itu yang terbaik 45 dan juga 30 yang paling terbaik. Jadi mereka kalau trading ya di sini. Ya, dan penurunan mengenai dari saham BBR itu nggak langsung jelap naik. Beda kasus, beda sopir, nggak bisa disamaratakan. Ya, kayak gitu. Nah, akhirnya untuk saham BBR itu banyak sekali yang menyarankan untuk buy itu ada 56, hold 22, yang menyarankan untuk sell itu cuma 4. Potensinya berapa Pak Usman? Di harga 6.295 rata-rata dari beberapa macam analis sekuritas. Lah kalian mau pilih yang mana? Kalian pakai sekuritas apa? Ya sudah ikuti saja. Oh, tapi kan saya bikin bisa Pak. Loh, sudah tak kasihkan wadah kok. Bagi orang yang butuh aja. Wadah apa Pak Firman ya? Masuk di kelas kami. Kalau mau monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Orang saya enggak butuh murid banyak aja yang masuk di atas 200 lebih kok. 300-an sekarang. Ya. Nah, karena apa? Karena mereka itu ya pernah sebelumnya itu ya cuman ikut A, ikut B, ikut C dan lain sebagainya. Nah,
Ada yang menawarkan pakai sistem aplikasi. Lo pakai sistem aplikasi yang ribet-ribet, tapi kalau caranya nggak ngerti sama juga bohong. Sama kayak gini, orangnya itu usianya 80 tahun, ya, mau beli baju, naiknya Ferrari, apa namanya, nyetirin sendiri. Nah, buat apa? Ya, oh ini harus lebih baik, buat apa? Orang dagang itu simple kok, ya, beli di harga murah, jual agak tinggi, sudah cukup secara konsisten, itu aja kok, ngapain repot, ya, kayak gitu. Nah, kadang kita itu dibikin kayak gini Pak Firman, sama bandarnya ini kampret. Ya itulah ya, yang namanya pasar itu dinamis Bapak Ibu, ya. Oke, kita ke strateginya, ini ke menit ke-15. Nah, BBR ini tuh dia masih bullish ya Bapak Ibu ya, dan ini cocok sekali untuk kalian yang tujuannya adalah investasi. Silahkan kalian bisa dipantengin ya. Nah, untuk yang swing bagaimana Pak Firman? Boleh, tapi semi ini apa kok ada semi-semi? Boleh ya. Boleh untuk swing boleh. Ya. Jadi beli di sini, nanti jual di sini. Boleh. Ya. Pak, lah ini kok berada di MA20? Ya silakan kalau kalian itu mau nekat. Ya. Tapi satu sisi kalau saya swing itu ketika dia itu baru nyentuh di MA20. Saya masuk. Ya. Nah, kalau kayak gini kondisinya seperti itu ya untuk investasi, cicil aja, ngapain takut. Kenapa kok cicil Pak Firman? Nah, dia berada di stok RSI-nya kok masih lemah atau jenuh jual. Nah, ini waktunya untuk masuk. Jangan masuk ketika lagi digoreng naik ke atas, mereka mau keluar. Ya kan salah. Ya. Dan volumenya juga signifikan mengenai dari saham BBR ini. Ya, kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi yang kemarin itu nggak pengen ketika sudah capek di 5.500 Pak bisa turun lagi nggak Pak? Ya silakan kalian borong. Pak ini masih kuat turun lagi nggak? Kan bingung saya. Ya. Nah itu yang kadang yang nggak ngerti investor kita itu. Lu nggak ngerti gimana Pak Firman? Ya mereka nggak punya tujuan, beli itu cuman ya kayak orang bingung. Ya kayak gitu. Nah di sini kalau kalian pengen beli itu kalian bisa tunggu dulu di 4.800 lah, itu diskon banget lah ya. Kalau enggak ya di harga 4.850, nanti untuk sellnya ada di harga 5.081 serta agak nyantai dikit di harga 5.598 dan juga di harga 6.400-an. Dan saham BBR itu dia bakalan ke 7.000 sampai ke 10.000, itu untuk jangka panjang ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review pagi hari ini ya. Kita akan persiapan untuk live trading. Untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Nanti kalian akan masuk di kelas kami dan silahkan nanti bisa dibeli. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.